Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani. Pernahkah kamu berpikir kalau tanaman kecil bernama seledri ini punya sejuta manfaat besar? Ya, seledri si daun hijau beraroma khas yang sering jadi penghias sup dan bakso ternyata menyimpan sejarah panjang, fakta menarik, dan potensi ekonomi luar biasa bagi petani Indonesia. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas mulai dari asal-usul seledri, cara budidaya, manfaat kesehatan, hingga peluang pasarnya di Indonesia dan dunia. Yuk, kita mulai dari awalnya dulu. Seledri atau Apium gravollens adalah tanaman dari keluarga Apiaceae, keluarga yang sama dengan wortel dan peterseli. Bagian yang paling sering digunakan adalah daunnya sebagai penyedap masakan, batangnya untuk jus dan salad, serta bijinya untuk obat herbal dan minyak esensial. Rasanya ringan namun aromanya kuat, itulah yang membuat seledri jadi bumbu penting di dapur-dapur seluruh dunia. Fakta unik seledri. Seledri dikenal sebagai tanaman detoks alami karena tinggi air dan serat. Kandungan airnya mencapai lebih dari 90%, menjadikannya sayuran yang menyegarkan. Daun dan batang seledri mengandung fitonutrien, yaitu senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Zaman Romawi kuno, seledri dianggap simbol kemenangan, bahkan digunakan untuk menghiasi kepala para pemenang lomba olahraga. Jus seledri menjadi tren global karena dipercaya menurunkan tekanan darah dan membantu diet alami. Asal-usul seledri berasal dari kawasan Mediterania, terutama wilayah Eropa Selatan dan Afrika Utara. Tanaman ini sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu oleh bangsa Mesir dan Yunani kuno. Kemudian menyebar ke Asia melalui perdagangan rempah-rempah dan masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Kini, seledri telah beradaptasi dengan baik di iklim tropis dataran tinggi Indonesia. Seledri tumbuh subur di daerah pegunungan yang sejuk. Wilayah utama penghasil seledri di Indonesia antara lain Kabupaten Bandung, Garut, Pangalengan, dan Lembang di Jawa Barat, Dieng, Kopeng, dan Magelang di Jawa Tengah, Malang, Batu, dan Pasuruan di Jawa Timur. Selain itu, kini mulai dikembangkan di Sumatera Utara, Karo, dan Tanah Datar, serta di dataran tinggi Bali dan Sulawesi Selatan. Secara umum, ada 3 jenis utama seledri di dunia. Seledri daun celery leaf yang paling umum di Indonesia. Daunnya kecil, aromanya kuat. Seledri batang Pascal celery populer di Eropa dan Amerika. Batangnya besar dan renyah. Seledri umbi celeriac jarang di Indonesia, tapi dimanfaatkan umbinya untuk salad dan sup. Di Indonesia, yang paling banyak dibudidayakan adalah seledri daun, karena cocok dengan iklim dan kebutuhan pasar lokal. Habitat dan syarat tumbuh seledri. Ketinggian 700–1200 meter di atas permukaan laut. Suhu ideal 15–20 derajat Celcius. Tanah gembur, kaya bahan organik, dan memiliki pH 5,5–6,5. Cahaya cukup sinar matahari tetapi tidak terlalu terik. Tanaman ini tidak tahan genangan air, jadi drainase harus baik agar akar tidak busuk. Cara budidaya dan perawatan seledri. Persiapan benih. Gunakan benih unggul dan rendam 12 jam sebelum disemai untuk mempercepat pertumbuhan. Penyemaian. Lakukan di bedingan lembab dengan campuran tanah dan kompos. Bibit siap tanam setelah berumur 30 hari. Penanaman. Jarak tanam sekitar 20×25 cm. Gunakan pupuk organik sebagai dasar tanam. Pemeliharaan. Siram 1–2 kali sehari. Beri pupuk cair organik setiap 10 hari sekali. Lakukan penyiangan rutin agar tidak kalah nutrisi dengan gulma. Hama dan penyakit. Umumnya diserang ulat daun, thrips, dan penyakit bercak daun. Gunakan pestisida nabati dari bawang putih atau serai. Seledri bisa dipanen pada umur 50–70 hari setelah tanam. Tanda siap panen, daun lebat, hijau tua, dan batang kuat. Panen dilakukan dengan mencabut seluruh tanaman atau memotong pangkal batang agar bisa tumbuh kembali. Seledri punya banyak khasiat luar biasa. Menurunkan tekanan darah tinggi, membersihkan racun dari tubuh, menjaga kesehatan ginjal, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, menyeimbangkan kadar gula darah, kaya vitamin A, C, K, folat, dan kalium. Tak heran kalau seledri sering dijuluki herbal hijau pembersih tubuh alami. Walaupun menyehatkan, konsumsi berlebihan bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Efek diuretik berlebihan, terlalu sering buang air kecil, penurunan tekanan darah terlalu rendah. Ibu hamil sebaiknya tidak mengonsumsi terlalu banyak karena bisa merangsang kontraksi. Seledri bisa diolah dalam berbagai bentuk, campuran sup, soto, dan bakso. Jus seledri segar untuk detoks. Teh daun seledri kering, dimasak bersama ayam, tahu, atau jamur. Dijadikan minyak atsiri dan ekstrak herbal. Pasar seledri di Indonesia cukup stabil karena kebutuhan rumah tangga, hotel,
restoran, dan industri herbal terus meningkat. Harga di tingkat petani berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000 per kilogram, tergantung musim dan kualitas. Potensi ekspor juga mulai terbuka ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tips tambahan seputar seledri. Gunakan pupuk kandang matang agar daun lebih hijau dan wangi. Potong daun tua untuk merangsang tunas baru. Simpan hasil panen di tempat lembab dan sejuk agar tahan lebih lama. Untuk hidroponik, gunakan sistem NFT Nutrient Film Technique karena akar seledri kecil dan sensitif. Itulah pembahasan lengkap tentang seledri tanaman kecil beraroma besar manfaat. Mulai dari asal-usulnya di Mediterania, sampai peluang budidayanya di dataran tinggi Indonesia. Jadi, jangan remehkan daun kecil ini, karena seledri bukan sekadar penghias makanan, tapi juga simbol gaya hidup sehat alami. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video menarik seputar buah, sayur, dan tanaman hias lainnya di channel Hidrotani. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Hidrotani.